adalah anak yang sudah mulai besar, sudah meninggalkan masa kanak-kanaknya, namun masih tetap memiliki ketergantungan terhadap orang tuanya atau pendidiknya. Sudah mulai malu dengan lawan jenisnya, sudah mulai mau memperhatikan penampilannya. Pendidikan utama paling mendasar bagi seorang anak adalah keluarganya, di mana anaknya menerima didikan orang tua. Orang sekitarnya normal, kehidupannya seperti agama, cara berkomunikasi, bergaul, berinteraksi dengan lingkungan. Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama bagi anak. Dalam lingkungan keluarga lah anak mulai mengadakan persepsinya mana yang baik, mana yang buruk. Anak akan meniru apa yang dia lihat di rumahnya terlebih dahulu, baru diterapkan di luar. Ada role model yang dia tiru. Lanjut, Bu Nora. Maka dari itu keluarga sangat berperan penting untuk menentukan karakter anak. Mengapa saat ini banyak sekali anak di bawah umur yang sudah merokok, ikut tawuran, melawan, etc. Itu terjadi tentu karena kurangnya perhatian dari orang tua atau anggota keluarga mereka lainnya. Karena keluarga berfungsi secara psikososiologis, yaitu pemberi rasa aman, sumber pemenuhan apa yang anak butuhkan. Sudah seharusnya anggota keluarga saling mengerti, memperhatikan satu sama lain untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Kita lihat foto-fotonya. Oke, lanjutnya perkembangan kognitif anak usia 12 tahun. Apa yang dapat dilakukan anak usia 12 tahun? Lanjut, bisa berpikir secara logis di berbagai situasi. Mulai mengerti konsep keadilan dan kesetaraan. Mulai memahami setiap perbuatan yang dilakukan mungkin saja itu memiliki dampak baik maupun buruk. Mulai bisa menyelesaikan masalah, meski belum bisa sempurna melakukannya. Apakah usia 12 tahun termasuk usia remaja? Pada usia 11 sampai 12 tahun, anak semakin mendekati tahap remaja. Tapi ia masih bergantung pada ayah dan ibu. Nah, periode ini menawarkan tantangan yang tidak sedikit bagi ayah dan ibu untuk mengasuh dan merawatnya agar bisa bertumbuh dan berkembang dengan sehat. Baik secara fisik maupun secara fisik menunjukkan peningkatan dalam kelincahan, kecepatan, koordinasi, dan keseimbangan. Tujuan, 1. Untuk mengetahui seberapa efektifnya pengaruh pendidikan agama Kristen terhadap kepribadian remaja masa kini di sekolah atau tempat pendidikan. 2. Untuk mengetahui seberapa pentingnya peran orang tua untuk turut campur dalam pendidikan anak mengacu pada ayat yang terdapat dalam kitab Ulangan 6, pasal 6 ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Untuk mengetahui siapa yang andil dalam mendidik anak, sebagai orang tua atau pendidik harus dapat memahami sifat anak 12 tahun saat ini atau zaman now. Harus bisa jadi sahabat karena 12 tahun sedang mencari jati diri. Banyak main game karena zaman gadget, emosional, egois, dan temperamental. Lanjut, Bu. Kenakalan anak 12 tahun, penyebab kenakalan anak. Yaitu dari keluarga, kita bisa lihat gambar di sini, ya, ilustrasi ada keluarga, sekolah, lingkungan sekitarnya. Mengatasi kenakalan. 1. Mengendalikan diri. 2. Membangun komunikasi asertif. 3. Membuat batasan yang jelas. 4. Memahami kenapa anak terlibat dalam kenakalan. Asertif adalah sikap mampu berkomunikasi dengan jujur dan tegas, namun tetap menghargai dan menjaga perasaan yang diajak bicara.
Sikap ini penting untuk dimiliki orang tua atau pendidik untuk merangkul anak. Masalah ketidaksiapan orang tua dalam membina anak-anak sering dianggap sebagai pemicu terjadinya masalah sosial dan kenakalannya. Karena orang tua dinilai kurang mampu memberi perhatian khusus kepada anak. Interaksi dan komunikasi dalam keluarga atau orang tua dan anak kurang tercapai secara dinamis. Orang tua terlalu sibuk mengurus kantor dan kurang bisa memenuhi kebutuhan insani. Sementara hal ini penting untuk membantu pengembangan kepribadian dan rasa kemanusiaan yang harus dimiliki anak agar dapat bertumbuh menjadi anak yang baik. Bahagia dan tidak bahagianya sebuah keluarga akan menentukan kondisi psikologis anak untuk memiliki mental yang sehat atau tidak sehat. Apabila anak telah memperoleh rasa aman, penerimaan sosial dan harga dirinya, maka dia akan nyaman dan dapat hidup normal sebagaimana diinginkan para orang tua. Gangguan-gangguan yang terjadi pada masa pertumbuhan anak menimbulkan penderitaan psikologis, terutama gangguan emosional, dan merupakan cikal bakal berkembang bentuk kenakalan di kemudian hari. Jika tidak diwaspadai dan antisipasi, intinya merupakan produk dari kondisi masyarakatnya yang keluarga sebagai salah satu anggota masyarakatnya. Metode keteladanan atau role model sangat berpengaruh dalam mempersiapkan dan membentuk modal yang baik pada anak. Melalui contoh teladan ini, anak dapat meniru dan mengikuti perbuatan baik yang dilakukan orang tua. Hal ini akan membekas dalam jiwa si anak sehingga setelah ia dewasa cenderung melakukan perbuatan baik dalam segala aspek kehidupan. Dengan kata lain, anak perlu dukungan penuh orang tua untuk membimbing dan mengontrol setiap tindak tanduknya. Kedua orang tuanya adalah guru terbaik yang nantinya melahirkan murid-murid beradab dan takut akan Tuhan. Amsal 1, pasal 1 ayat 7a, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Bagi anak 12 tahun, faktor eksternal begitu besar. Dapat diprediksi masa depannya hanya dengan melirik bersama siapa dan dengan siapa ia berkembang. 1 poin. Jika tumbuh dengan kasih sayang, maka dipastikan ia akan memiliki ciri khas berbahasa yang santun, sopan, dan penuh tata krama. Jika tumbuh dengan cacian atau makian, jangan salahkan kelak mereka cenderung bergaya, premanisme, dan banyak meresahkan orang lain. Jika tumbuh di dalam lingkungan yang penuh nasihat dan teguran agar selalu menjadi tangguh menghadapi tantangan zaman. Jika optimis, mereka akan punya masa depan yang cerah. Untuk itu pihak di sekitar anak yang sedang bertumbuh, anak 12 tahun, harus sebagai suri tauladan. Dituntut menyumbangkan pola asuh dan pola ajar yang update, yang sesuai dengan kebutuhannya. Keluarga berfungsi secara psikososiologis, yaitu pemberi rasa aman, sumber pemenuhan. Keluarga sangat berperan dalam proses menjadikan anak menjadi berkualitas dan memiliki kepribadian yang sehat. Covey menyatakan dalam 4 prinsip peranan keluarga. 1. Modeling. Example of a trustworthlessness. Atau contoh orang tua adalah contoh atau model pertama bagi anak. Cara berpikir, berperilaku yang akan ditiru. Anak juga akan belajar tentang sikap proaktif, sikap respek dan kasih sayang. Mentoring, yaitu kemampuan untuk menjalin dan membangun hubungan. Investasi emosional, kasih sayang kepada orang lain. Pemberian perlindungan kepada orang lain secara mendalam, jujur, dan tidak bersyarat dapat memiliki kasih agape. 3. Organizing, yaitu memenuhi kebutuhan keluarga melalui tim kerja dan kerjasama antara anggota keluarga dalam pemenuhan penyelesaian tugas-tugas. Semua pekerjaan dilakukan secara bersama dan saling mendukung. 4. Teaching, yaitu
mengajar anggota keluarganya tentang hukum dasar kehidupan. Peran orang tua sebagai pengajar adalah menciptakan conscious competence pada diri anak, yaitu mereka mengalami tentang apa yang mereka kerjakan dan alasan tentang mengapa harus mereka lakukan. Erikson menyatakan ada 7 tahap perkembangan psikologis dalam kehidupan seseorang yang tergantung dari pengalamannya yang diperoleh dalam keluarga. Satu, gambar dari sisi kanan kiri ya, trust, kepercayaan, face, mistrust, kecurigaan, lanjutnya otonomi, face, perasaan malu dan ragu-ragu. Lanjut, inisiatif, face, kesalahan. Kerajinan, face, inferioritas. Face, identitas, face, kekacauan, identitas. Keintiman, face, isolasi. Generatif, kesimpulan. Keluarga adalah wadah pembelajaran dasar untuk anak. Orang tua, pendidik harus sabar dan memahami anak. Lanjut, harus bisa jadi sahabat untuk anak. Jika salah mendidik, ke depannya anak bisa jadi orang jahat. Terima kasih, Tuhan berkati. Nah, inilah yang saya bisa sampaikan sedikit. Thank you.